Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sejak kemarin siang itu di sejumlah WhatsApp grup beredar informasi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron menyita kartu anggota pasukan pengaman presiden ya, seorang anggota pasukan pengaman presiden yang ini menjadi sopir atau driver kendaraan operasional pasukan pengamanan presiden. Saya juga dikirimi informasi tersebut dari seorang senior, seorang purnawirawan perwira tinggi TNI. Info tersebut kalau saya baca ini berupa laporan yang ditujukan kepada Asintel Komandan Pas Pampres, ditembuskan atau CC ke Wakil Asisten Intel, kemudian Pak Bandia Lead dan Pak Bandia Pam Daspam Papres. Dan tidak ada nama pengirimnya, tetapi saya menduga ini surat ini atau laporan ini dari salah satu perwira Pas Pampres atau atasan prajurit yang KTA-nya disita itu. Bintara maksud saya ya, karena dia sersan kepala, jadi levelnya adalah Bintara ini. Sahabat saya seorang senior TNI, perwira tinggi TNI itu minta agar saya mengecek laporan ini dan dia menunjukkan kemarahannya mengapa hal semacam ini sampai terjadi. Dia menyebutnya sebagai langkah yang arogan begitu ya. Untuk info semacam ini seperti biasa saya itu tidak langsung mempercayainya saja. Saya selalu seperti itu. Saya mencoba kemudian mengecek kiri kanan, mengecek ke berbagai sumber gitu ya. Ini sebab apa ini? Pertama rasanya menurut saya berita ini agak aneh gitu ya. Naluri saya kalau ada berita agak aneh itu saya tidak langsung percaya gitu. Apa iya sih seorang Kapolda ini Jenderal Bintang 2 itu harus turun tangan sendiri menyita kartu anggota ini dan anggota TNI, apalagi dari ini kan kesatuan lain gitu, dan itu levelnya Bintara gitu ya. Seperti biasanya kita ketahui kalau seorang Kapolda ini kan dia selalu kalau dalam perjalanan apalagi di Jakarta ini kan selalu didampingi oleh pasukan pengawal gitu berupa foreders, itu ada sopir dan juga ada ajudan. Dan untuk urusan yang begini ini urusan sama sopir mobil dari TNI atau Pas Pampres ya biasanya cukup diserahkan ke ajudan. Jadi rasanya kok agak aneh sih kalau ada Kapolda langsung turun sendiri naik ke bus dan kemudian menyita kartu anggota dari anggota Pas Pampres gitu ya. Alasan yang kedua, mengapa saya tidak langsung percaya, karena ini isu cukup sensitif ya, jadi harus dicek benar validitasnya. Jangan kemudian setiap kali dapat berita-berita yang simpang siur langsung di forward, apalagi diberitakan. Itu harus dicek dulu lah ya, apakah betul atau tidak. Nah, tapi ketika saya sedang mencek kiri kanan itu tadi malam saya tiba-tiba dikirimi oleh seorang sahabat juga berita itu dari Sindo News gitu yang sudah menayangkan berita itu. Jadi ini kelihatannya beritanya cukup valid, apalagi kemudian setelah saya baca itu berita itu sudah dilengkapi konfirmasi dengan Komandan Pas Pampres Marskal Muda Wahyu Hidayat. Ya, jadi berita ini cukup sahih. Judulnya itu yang di portal Sindo News adalah Kapolda Metro Fadil Imron sita KTA Pas Pampres karena hambat jalan di GT-MT Haryono. Ini GT-MT Haryono mungkin maksudnya gerbang tol Jalan MT Haryono ya. Beritanya itu tayang pada hari Selasa malam tadi malam ya, 11 Oktober 2022 pada pukul 21.12 waktu Indonesia Barat. Nah, saya bacakan beritanya saja ya buat Anda, karena ini seperti saya sebutkan tadi sudah dilengkapi dengan konfirmasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron menyita kartu anggota dalam kurung KTA Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres lantaran menghambat laju kendaraannya di gerbang tol dalam kurung GT MT Haryono. Berdasarkan informasi yang diterima, penyitaan kartu anggota TNI atas nama Sersan Kepala Nasihin oleh Kapolda Metro Jaya itu terjadi pada hari Senin 10 Oktober 2022 sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sore hari ini ya. Kronologi kejadian itu bermula pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, bus AJP Denlat nomor 10 yang dikemudikan Sersan Kepala Nasihin baru pulang dari markas komando Pas Pampres Jalan Tanah Abang 2. Ketika sampai di Tol Cawang lalu lintas macet karena jam pulang kerja.
Lantaran macet, Sersan Kepala Nasihin kemudian mengemudikan busnya ke bahu jalan paling kiri. Ketika sampai di gerbang tol MT Haryono, lantaran ada mobil dinas polisi, Sersan Kepala Nasihin mengarahkan busnya ke kanan. Namun tiba-tiba motor pengawal Kapolda Metro Jaya menghentikan bus AJP Denlat Pas Pampres nomor 10 itu. Lalu Kapolda Metro Jaya berdiri di depan bus AJP sembari berkata, "Kamu menghambat saya." Kemudian Kapolda menaiki bus lewat pintu depan sembari bertanya, "Kamu dari mana?" "Kamu Pas Pampres. Kamu menghambat kegiatan saya lagi." Sersan Kepala Nasihin hanya menjawab, "Siap salah." Dan Kapolda Fadil Imron lalu menyampaikan, "Kamu tahu nggak pesawat RI-1 ada trouble?" Sersan Nasihin hanya menjawab, "Siap, mohon maaf Jenderal." Fadil Imron selanjutnya meminta kartu anggota Sersan Kepala Nasihin. "Mana KTA kamu?" kata Kapolda. Kemudian Sersan Kepala Nasihin pun pun menunjukkan KTA-nya. "Sudah, ambil KTA-mu ke Daspam dan Pas Pampres," sebut Fadil Imron sembari mengambil KTA dari Serka Nasihin, Sersan Kepala Nasihin. Kalau saya baca-baca lagi ini artikel di sindonews.com ini sama persis dengan surat yang ditujukan kepada asisten Intel Komandan Pas Pampres yang beredar di WhatsApp group ya. Namun ini Sindo News atau portal MNC News yang satu grup dengan Sindo News itu sudah mengkonfirmasinya kepada Komandan Pas Pampres. Dan Pas Pampres Marskal Muda Marsda Wahyu Hidayat Sujatmiko mengatakan bahwa masalah itu telah selesai. Wahyu telah bertemu dengan Fadil Imron dan KTA atas nama Sersan Kepala Nasihin sudah dikembalikan. Intinya masalahnya sudah clear. Saya sudah ketemu Pak Kapolda dan KTA-nya langsung diberikan Pak Kapolda saat ketemu di Lanut Halim. Itu kata Wahyu kepada MNC Portal pada Selasa ya, tanggal 11 bulan Oktober 2022. Tapi Wahyu tidak mau merinci soal pertemuannya dengan Kapolda, namun ia memastikan bahwa masalah sudah selesai ketika KTA dikembalikan. Jadi kasus ini seperti keterangan dari Komandan Pas Pampres tadi sudah selesai. Tetapi kasus ini juga mengingatkan saya pada peristiwa yang terjadi pada bulan Juli tahun 2021. Pada waktu itu juga terjadi kesalahpahaman antara seorang anggota pasukan pengamanan presiden dengan petugas polisi di lapangan. Tapi pada waktu itu kasusnya sampai serius karena menimbulkan ketegangan ya karena sejumlah anggota Pas Pampres itu menggeruduk Polres Jakarta Barat. Beritanya ini saya ambil dari kompas.com edisi 9 Juli 2021 dengan judul "Duduk perkara anggota Pas Pampres datangi Polres Jakbar bermula dari kesalahpahaman di pos PPKM." Beritanya bunyinya begini. Sejumlah anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres mendatangi Polres Jakarta Barat di Jalan Es Parman. Kejadian itu diketahui dari video yang beredar di media sosial. Dalam keterangan video tertulis bahwa kedatangan puluhan anggota Pas Pampres dipicu permasalahan di pos penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu tanggal 7 Juli 2021. Dalam video yang ditayangkan juga di YouTube Kompas TV itu, puluhan anggota Pas Pampres yang mendatangi Polres Jakarta Barat itu kemudian meninggalkan kantor Polres setelah asisten Intel Pas Pampres tiba di sana. Asintel Pas Pampres meredam para anggotanya dan memerintahkan mereka untuk pulang. Kedatangan sejumlah anggota Pas Pampres itu diduga untuk mencari anggota polisi yang cekcok dengan salah satu seorang anggota Pas Pampres. Bermula dari salah paham, sedianya peristiwa itu bermula dari seorang anggota Pas Pampres yang terlibat perselisihan dengan petugas TNI Polri yang berjaga di pos penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Anggota Pas Pampres itu adalah Praka Izroi. Ia diberhentikan petugas polisi saat hendak melintasi posko penyekatan di Jalan Daan Mogot. Kepada petugas, Izroi mengaku dia anggota Pas Pampres. Saat itu Praka Izroi yang memakai pakaian sipil mengaku akan mengikuti apel. Perdebatan terjadi saat petugas diantaranya anggota Mapolres Jakarta Barat meminta kartu anggota milik Izroi untuk memastikan kebenarannya. Sejumlah tentara yang bertugas juga meminta KTA, kartu anggota Izroi. Detik-detik cekcok kedua pihak terekam kamera dan tersebar ke masyarakat. Dalam rekaman ada petugas yang tampak mendorong Izroi sambil meminta kartu anggotanya. Izroi menyatakan dia tidak bisa menunjukkan anggotanya dengan alasan masih diproses dan sebagai gantinya dia menunjukkan identitas lain untuk membuktikan dia anggota TNI. Dalam video Izroi mengaku salah kepada para petugas. "Siap, saya salah," ucap dia. Dan Praka Izroi atau prajurit kepala Izroi juga ditegur oleh para tentara yang bertugas. Dia diingatkan bahwa semua petugas di pos penyekatan berjaga 24 jam.
Kau ngomong baik-baik, kata seorang pimpinan TNI yang bertugas di pos. Siap, jawab Izroi sambil memberi hormat. Sebelum meninggalkan lokasi, Parka Izroi dan petugas juga terlihat bersalaman. Ia kemudian melanjutkan perjalanan dengan sepeda motornya. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau dan Pas Pampres yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Jenderal Agus Subianto menjelaskan perihal puluhan anggota Pas Pampres mendatangi Mapolres Jakarta Barat. Menurut Agus, anggotanya ingin meyakinkan apakah oknum yang berkata kurang pantas telah diberi peringatan oleh atasannya. Anggota saya yang datang ke Polres ingin meyakinkan apakah oknum yang bicara di video, kalau kamu Pas Pampres memang kenapa sudah diberi peringatan oleh atasannya. Karena ini menyinggung institusi negara, itu ujar Agus dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Agus lantas mengungkapkan penyebab terjadinya persoalan di lapangan seperti yang terlihat dalam video yang viral di media sosial. Pertama, kata dia, aturan PPKM darurat belum dipahami petugas di lapangan tentang sektor esensial, non-esensial, dan kritikal. Yang bekerja di sektor ini boleh melewati penyekatan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Itu kata Agus. Menurut dia, apabila aturan tidak dipahami petugas, akan terjadi miskomunikasi antara warga yang bekerja di sektor yang ditentukan dengan petugas PPKM. Oleh karena itu, dia meminta agar harus ada sosialisasi instruksi tersebut kepada petugas di lapangan. Anggota Pas Pampres 75% tinggal di luar asrama, tersebar di wilayah Jabodetabek. Setiap hari pulang pergi berdinas dan akan melewati titik 2 penyekatan. Itu kata Agus. Saya sudah koordinasi dengan para Komandan Satuan TNI dan Polri di lapangan untuk memahami aturan tentang PPKM darurat itu, ujar dia. Jadi ini memang pernah terjadi. Mengapa saya menyebut kemudian ini isu yang sensitif dan saya harus berhati-hati memastikan kebenaran berita itu, karena yang terjadi di lapangan saja itu menimbulkan persoalan serius, apalagi ini kemudian melibatkan seorang Kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.